Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi dengan Mang Amsi dari Syariah Saham. Di sore ini kita ingin ngebahas tentang hal-hal yang rileks saja ya teman-teman. Jadi tadi ada pemberitaan tentang ini yang paling lucu sih di hari ini. Saham Kimia Farma dan Indofarma dijual di e-commerce gitu ya. Jadi ceritanya ada seorang yang menjual saham di OLX gitu ya. Di situ ada dijual saham KF 500 lot dengan harga 5.200 per lembar, harga normal di bursa 5275. Jadi seolah-olah bisa jual murah gitu ya, menjual di harga murah. Saham IRA, saham INAF juga katanya. Dan ini juga berita tadi, saham farmasi ARB kena prank sampai 5 hari. Jadi 5 hari berturut-turut ARB gitu ya, auto reject bawah. Nah, saya punya data sendiri teman-teman, datanya seperti ini. Nah, datanya ternyata dari minggu kemarin ya. Dari minggu kemarin itu beberapa saham farmasi memang turun terus. Dan kita lihat di sini ada paling drastis penurunannya adalah PH minus 38%, kemudian PIVA Piridam Pharma ya. Ini Papros, ini Piridam Pharma 36% minusnya, kemudian Temposcan 36% juga, KF 35%, INAF 33%. Kemudian yang agak mendingan Kalbe Pharma 19%, Soho 18%, tapi Soho ini baru sehari teman-teman. Ini tertingginya kemarin, sekarang langsung anjlok minus 19% ya. Merek minus 11,6%, DVLA minus 9,45%, dan ini ada Sido minus 2,55%. Nah, menariknya dari sini adalah kita lihat bahwa saham-saham yang ramai IRA nggak dimasukkan karena IRA ini sebenarnya bukan saham farmasi, tapi lebih ke sektornya trade ya. Tapi karena ada kaitannya dengan jarum suntik, maka dikaitkan dengan vaksin dan farmasi. Nah, itu juga penting teman-teman. Jadi sebelum membeli saham itu minimal tahu lah itu perusahaan apa, ada di bidang apa gitu, rumornya seperti apa. Dan hari ini ditutup indeks dengan penurunan minus 68 poin, dengan farmasi dan konstruksi sebagian besar mengalami auto reject bawah ya. Auto reject sampai batas maksimal penurunan. Dan kalau saya melihatnya ini sebuah hal yang wajar karena kemarin naiknya pun gila-gilaan kan ya teman-teman. Dan ini sebenarnya kalau teman-teman mungkin belajar saham sebelum masa corona, ini sebenarnya sudah dispensasi ya. Kenapa? Karena naiknya bisa plus 25-35% tergantung fraksi harganya. Tapi itu kenaikannya sampai 25-35%, tapi penurunannya dibatasi per hari cuma 7%. Sebenarnya teman-teman diuntungkannya dengan aturan ARB ini gitu. Kalau misalnya sudah normal lagi dan itu simetris minus 25 plus 25 minus 35 plus 35, teman-teman bisa lebih tergerus lagi kan. Bayangkan kalau 5 hari per harinya minus 30%. Dalam 5 hari itu 5 hari bursa sudah mungkin di atas 100% ruginya gitu. Sekarang pun yang 7% per hari karena 5 hari berturut-turut sudah di atas 30% minusnya. Jadi sebenarnya kalau teman-teman belajar dari kejadian sebelum masa COVID, sebenarnya sekarang itu sebenarnya tidak seberapa ya penurunannya. Cuma mungkin tadi mindset kita itu di saham harus diperbaiki ya. Bukan hanya sekedar misalnya rumor kemudian mencari keuntungan sebesar-besarnya, tapi lupa menjaga rem kita, menjaga cut loss kita. Terus terang, saya beli TSPC teman-teman. Saya beli TSPC di harga rata-rata 1.400 dan saya pun kaget ketika naiknya tiba-tiba drastis sampai 2.300. Tapi saya berusaha tidak serakah. Ini saya jual perlahan, dan terakhir saya jual adalah secara teknikal ketika TSPC menembus MA5-nya. Karena bagi saya itu adalah sebuah pembalikan arah. Saya jual semuanya. Jadi sebelum masa-masa ARB berturut-turut itu, setidaknya saya sudah melepas barang sebagian, dan ketika sudah mulai menembus MA5 ke bawah, saya sudah jual semuanya. Jadi saya tidak memiliki saham Temposcan itu. Setelah misalnya dari awal saya koleksi dari 1.300, 1.400 dengan alasan ini fundamentalnya masih bagus, kemudian ada sentimen vaksin yang tiba-tiba menggerakkan semua saham farmasi, ya saya pun batasi keuntungan saya begitu, dan tidak terlalu kemaruk juga gitu. Ketika balik arah saya jual semua. Jadi saya selamat dan
Saya tidak mengalami kegalauan seperti mungkin yang membeli kemudian tidak punya rencana, hanya sekedar rumor, berharap kepada orang yang mengepus itu atau mempom-pom itu, apapun lah namanya gitu. Tapi yang terpenting sebenarnya jari teman-teman adalah senjata utamanya begitu. Kita tidak bisa menyalahkan orang lain, bahkan sampai sebingungnya sampai menawarkan di marketplace atau di e-commerce gitu, karena mungkin susah jual juga. Nah, ini sebuah pelajaran teman-teman bagi kita supaya menentukan. Bagi saya tadi yang saya bahas ketika bahas saham Unilever adalah Fatama itu bagi saya sih penting gitu. Fundamentalnya bagaimana, teknikalnya bagaimana, money managementnya juga seperti apa. Oke, kita coba cek ya saham-saham tadi teman-teman. Jadi kita mulai dari saham-saham yang paling anjlok dulu ya, PH, Viva, TSPC, KF Inap. 1, 2, 3, ya gitu ya. Ini tidak semua saya tampilkan saham farmasi karena ada yang tidak liquid. Ini yang bisa biasa aja ya. Tadi PH, kemudian Viva, kemudian apalagi tadi? PH, Viva, TSPC, KF Inap ya. TSPC, KF Inap. Nah, dengan menu dari Fire Recap ini kita bisa mengecek ya, sebenarnya sih yang paling mendingan di antara yang ARB terus ini mana gitu ya. Apakah ada peluang untuk kita bisa koleksi lagi atau kita bisa beli lagi saat turun lagi dan seterusnya. Kita bisa cek di sini bahwa dari sisi kinerja kita bisa lihat dari pertumbuhan penjualannya yang paling signifikan memang Inaf gitu ya. Inaf itu ada kenaikan pendapatan begitu. Tapi seperti biasa Inaf ini dia jarang membukukan keuntungan, dan betul ya di tahun kemarin pun dia masih rugi minus 18 miliar 19 miliar ya. Dan ini memperlihatkan bahwa yang masih mending di sini ada TSPC ya. Jadi net profitnya naik, penjualannya pun naik gitu. Viva maksud saya. TSPC pun sama, tapi TSPC pendapatannya turun ya. Kalau KF turun, jadi KF Inapnya sebenarnya, mohon maaf, ini sebenarnya sentimen aja teman-teman. Saya pernah bilang kan di beberapa video sebelumnya, ini sentimen aja, belum tercermin di fundamentalnya. Atau kita lihat nanti Q1 atau full year-nya seperti apa. Nah, dari sisi utang pun, dari rasio debt to equity, KF Inap ini sangat riskan ya, sudah di atas 1 bersama dengan PH. Yang paling mending adalah TSPC, masih 0,4. Kemudian dari sisi profitabilitas kita cek NPM-nya, net profit margin-nya, yang paling menguntungkan tentunya adalah Viva. ROE-nya adalah Viva juga. Kemudian PER-nya ini mahal-mahal semua kecuali TSPC masih 10 kali. Makanya salah satu alasan dulu kenapa saya lebih memilih TSPC dibanding yang lain, karena TSPC ini secara PER-nya masih wajar, secara PER-nya masih normal-normal gitu ya, di kisaran 10 gitu, nggak gede-gede amat. Kalau KF kita lihat ini 550 kali. Inap bahkan minus. Jadi ya kalau misalnya pengen ikut KF ya pastikan bahwa teman-teman punya trading plan, di berapa akan jual, di berapa akan cut loss. Itu sudah harus ditentukan dari awal ya, seperti itu. Nah, itu juga untuk yang yang 5 terbesar penurunannya. Nah, sekarang bagaimana dengan 5 lainnya? Kita mulai dari sisanya itu Kalbeb, Soho, merek Devla ya. Kalbeb, Soho, merek Devla Sido. Kalbeb, Soho, merek Devla Sido. Nah, kita cek juga di sini pendapatannya yang paling signifikan naik ya Soho ya, dan disusul Sido. Kemudian dari sisi net profitnya Soho juga fantastis. Ini karena baru listing ya teman-teman. Merek juga lumayan bagus juga, tapi nggak liquid. Kemudian Sido muncul juga naik ya di atas 10%. Nah, kemudian untuk dividen yieldnya merek biasanya ya, atau sekarang bahkan Sido ya, merek dan Sido ya. Kemudian untuk net profit marginnya di sini kita bisa cek Sido muncul jawarannya. Return on equity juga Sido muncul juaranya ya, bahkan mengalahkan Kalbe Pharma kalau tidak salah. Kita cek ya. Ya, Kalbe Pharma 15%, Sido muncul 26%. Kemudian kita cek PER-nya di sini yang paling agak mending DVLA, tapi DVLA ini gak liquid ya. Jadi kalau di sini ya mungkin juaranya merek, tapi merek juga liquid. Jadi kalau di antara 3, Kalbe, Sido muncul juga di sini lebih paling kecil ya. Dan teman-teman kita bisa cek dari tampilan ini bahwa
fundamental pada akhirnya akan membuat kita lebih tenang dalam memilih saham. Kenapa? Karena tadi ya, kalaupun nyangkut istilahnya kita masih ada harapan gitu, karena masih ada profitabilitas yang bisa diandalkan, masih ada rasio utang. Coba cek di sini DER-nya Kalbe Farma 0,25 aman. Kalau sudah muncul lebih aman lagi, cuma 0,12, artinya dia utangnya cuma 12% dari aset. 12% dari modal atau 11% bahkan dari aset. Artinya untuk sudah muncul ini sangat aman dari sisi utang, dari sisi likuiditas, dari sisi solvabilitas. Current ratio-nya pun 5,89, artinya aset lancarnya itu hampir 6 kali hutang lancar. Jadi kalau saya melihat sih di antara saham-saham farmasi, tapi ini kan karena nggak ada isu vaksin di Sido muncul, mungkin orang nggak ngeh dengan Sido muncul, padahal Sido muncul itu masuknya di farmasi, bukan di makanan minuman ya. Farmasi, industri, singkatannya aja apa? Industri jamu dan farmasi Sido muncul. Jadi saya bukan pom-pom Sido muncul atau Kalbe Farma, tapi teman-teman boleh cek bahwa fundamental itu bagi saya itu fondasi utama. Fundamen ya fondasi gitu. Baru setelah itu teknikalnya. Kalau teknikalnya misalnya kayak kemarin setelah nembus MA5 ya kita cut dulu gitu, kita cut loss dulu. Karena apa? Karena itu sudah ada balik arah dari dalam sisi jangka pendek gitu. Kita juga nggak mau serakah di situ. Jadi kalaulah misalnya secara fundamental kita sudah cocok, masuk, teknikalnya sudah cocok, kemudian tinggal nanti money management disesuaikan dengan contoh yang tadi saya berikan di pagi hari. Jadi kalau beli misalnya nih, kita mau masuk misalnya kemarin di TSPC atau misalnya kemarin di Kimia Farma, sekalipun sebenarnya sih bagi saya saham apapun nggak masalah gitu ya, selama itu syariah. Yang penting kita punya trading plan dan investing plan-nya. Kalau misalnya kita bicara tentang jangka panjang berarti investing plan. Nah, yang perlu dilihat adalah kinerja dan performa dari laporan kinerjanya atau laporan keuangannya. Kalau misalnya kita bicara tentang trading yang bisa jangka pendek, berarti teknikal harus dipatuhi juga. Jangan begini, setelah teknikal pun nggak dipatuhi karena misalnya harusnya cut loss di tembus MA5, baru nyari-nyari fundamental. Mang ini bagus nggak? Ya kalau kita lihat seperti tadi, KF dan INAF kan secara fundamental harus kita akui ya, secara fundamental yang sudah bisa kita lihat hasilnya ya memang tidak menarik begitu, bahkan pair-nya pun ratusan kali. Nah ini adalah respon pasar yang berlebihan atau impulsif terhadap isu dan sentimen, atau bahkan misalnya karena dipush oleh seorang tokoh atau oleh influencer dan seterusnya. Jadi saya tidak menyalahkan orang yang bisa bicara tentang saham, tapi yang penting adalah bagaimana kita sebagai pemegang modalnya itu sendiri bertanggung jawab terhadap pilihan kita sendiri, dan itu mutlak harus menggunakan sesuatu yang kita ada pisau analisisnya. Jadi fundamentalnya bagaimana, teknikalnya seperti apa. Jadi jangan ikut-ikutan ya, karena kalau kita ikut-ikutan belum tentu yang kita ikuti itu mau mengganti, tidak akan mau mengganti kerugian kita, karena mereka juga akan bilang toh uang Anda yang beli juga Anda, bukan kami. Jadi sekali lagi selalu ingat bahwa dalam trading lindungi modal adalah aturan utama, dan aturan keduanya adalah jangan lupa aturan utama tadi, selalu melindungi modal. Bagaimanapun strateginya, mau cut loss kah, mau take profit misalnya di harga tertentu, itu terserah teman-teman. Yang terpenting adalah pengetahuan kita tentang saham jangan sampai lupa, jangan sampai ditinggalkan, jangan sampai dilompati karena kita ingin meloncat lebih tinggi, ternyata akhirnya menyangkut lebih dalam. Itu mungkin dari saya Maham Sidai Saham. Salam investasi amanah, berkah berlimpah, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan aktifkan notifikasi di channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.